Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di hari ini sebagai gereja di seluruh dunia kita merayakan hari Pentakosta. Dan karena itu saya mengucapkan selamat merayakan hari Pentakosta kepada kita semua. Yang menjadi pertanyaan ketika kita ditanya tentang apa itu Pentakosta, saya yakin hampir dari seluruh kita akan mengatakan bahwa Pentakosta itu adalah keturunan Roh Kudus. Sesungguhnya kalau kita melihat dari sisi sejarahnya ataupun konteks sosial dari Pentakosta itu sebenarnya tidak identik dengan Roh Kudus. Sekali lagi, Pentakosta itu sebenarnya tidak identik dengan Roh Kudus. Mengapa? Kata Pentakosta itu sendiri, kalau dari akar bahasanya, dari bahasa Yunani itu adalah Pentekoste atau Pentakonten Hemeras, hari yang ke-50, yang perhitungannya itu dilakukan setelah perayaan Paskah Yahudi. Jadi kata Pentakosta itu sendiri berarti adalah hari yang ke-50, adalah sebuah perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu setelah 50 hari Paskah. Dalam arti Paskah Yahudi, ya, bukan Paskah tentang kebangkitan Kristus. Sehingga ini juga disebut sebagai hari raya 7 minggu. Dalam konteks orang-orang Yahudi atau perayaan Pentakosta yang asli itu disebut sebagai hari raya 7 minggu. Apa yang mereka rayakan? Ada dua hal yang mereka rayakan. Yang pertama itu adalah disebut juga sebagai hari raya menuai. Mereka datang mempersembahkan seluruh hasil-hasil panen mereka kepada Tuhan, kepada Yahweh. Bapak Ibu bisa membaca itu di Imamat pasal 23. Di situ gambaran tentang bagaimana hari ke-50 itu harus dirayakan. Perayaan yang kedua, mereka juga memperingati tentang turunnya Taurat di Gunung Sinai. Jadi itu dua perayaan yang selalu dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka memasuki masa Pentakosta atau merayakan hari raya Pentakosta itu. Atas dua hari raya atau dua perayaan yang dilakukan itu, maka perayaan Pentakosta itu juga disebut sebagai hari pertemuan kudus. Konsekuensi dari hari pertemuan kudus itu adalah mereka tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Mereka harus ada di suatu tempat yang kudus dan kemudian mereka beribadah kepada Allah di situ. Beribadah, mempersembahkan segala persembahan-persembahan syukur mereka berupa hasil-hasil panen itu. Wajib hadir di tempat yang kudus. Karena itu ketika kita membaca bagian firman Tuhan kita tadi, di ayatnya yang pertama dikatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Maka ada dalam konteks seperti yang tadi saya katakan. Seluruh orang-orang Yahudi dari segala tempat muncul di satu tempat dan bagi mereka Yerusalem adalah tempat yang suci. Tidak heran jika pada saat itu banyak orang yang ada di situ. Oleh karena itu yang tadi saya katakan di bagian awal bahwa memang
Pentakosta itu tidak identik dengan Roh Kudus. Tetapi kemudian bahwa Roh Kudus itu terjadi, pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada saat hari Pentakosta, itu tepat. Jadi memang dia tidak identik dengan Pentakosta, itu tidak identik dengan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu tercurah bertepatan dengan perayaan Pentakosta. Oleh karena itu lalu gereja-gereja mulai dari gereja purba sampai dengan saat ini meminjam istilah Pentakosta itu dan memberikan pengertian baru dalam konteks kekristenan bahwa Pentakosta adalah juga merayakan keturunan Roh Kudus. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saat ini kita merayakan Pentakosta sebagai hari pencurahan Roh Kudus, maka itu adalah pengertian setelah gereja ini ada. Tetapi kalau pada yang asalinya, yang pada dasarnya dalam tradisi-tradisi orang Israel seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tetapi bagi kita semua sebagai orang-orang percaya, bukan persoalan tentang pengistilahannya, tetapi apa sebenarnya pemaknaan yang paling terdalam ketika kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus itu. Di hari ini, Gereja Protestan Maluku dalam temanya mengatakan bahwa tema Pentakosta kita di tahun ini adalah Roh Kudus memenuhi kita untuk menggemakan perbuatan Allah yang besar, yang terambil dari bagian firman Tuhan yang tadi telah kita baca, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu, ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya jelaskan tentang apa yang dimaksudkan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri. Bahkan Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Kita tahu dengan pengakuan kita. Ketika kita mengatakan Tritunggal, Allah adalah Bapa, Allah adalah Anak, Allah adalah Roh Kudus. Maka sesungguhnya Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Dan mengapa harus Roh Kudus itu dicurahkan kepada para murid yang pada saat itu mereka sementara berada di Yerusalem? Kisah tentang para murid ini memang sesuatu yang sangat unik. Kalau kita melihat perjalanan para murid ini bersama-sama dengan Yesus, pasca Yesus disalibkan, para murid itu tercerai-berai. Ada yang menyangkal, ada yang mengkhianati, ada yang lari bersembunyi, takut disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena ancaman-ancaman akan kematian selalu berada di depan mereka. Mereka seakan-akan kehilangan sosok pemimpin yang bisa mengayomi mereka, yang bisa menuntun mereka untuk menghadapi segala bentuk badai-badai kehidupan, tantangan-tantangan dalam menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Yesus bangkit, memberikan harapan baru. Dan ketika ia bersama-sama dengan para murid itu selama 40 hari, sebelum terangkatnya ke surga, ia benar-benar mempersiapkan mereka untuk bagaimana menghadapi semua situasi ketika para murid itu menjalankan karya penginjilan. Ia berjanji, ia memang akan pergi, tetapi ia akan memberikan penghibur kepada mereka. Ia akan memberikan pendamping kepada mereka, asalkan mereka tetap setia menanti. Menanti tentang apa yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka untuk menjalankan apa yang menjadi amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penantian mereka itu tidak lama. Peristiwa Pentakosta Yahudi menjadi cara Allah menunjukkan dirinya bahwa ia hadir mendampingi para murid, mendampingi para rasul, mendampingi orang-orang yang percaya untuk menjalankan misi Allah, bahwa roh itu adalah roh yang akan sanggup memungkinkan mereka menghadapi segala bentuk tekanan-tekanan apapun. Roh yang dijanjikan oleh Allah itu yang akan mendampingi mereka untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini.
seperti angin yang bertiup. Demikian roh itu datang menghampiri mereka, yang menunjukkan bahwa roh yang diutus kepada mereka, yang tercurah di atas diri mereka adalah roh yang sifatnya dinamis, yang terus bergerak. Jadi setiap orang yang menerima karya Roh Kudus di dalam dirinya, yang mengakui bahwa roh Allah itu berdiam di dalam dirinya, adalah orang-orang yang bergerak terus dinamis. Bergerak untuk karya penginjilan Allah di tengah-tengah dunia ini. Injil itu tidak boleh mati hanya di satu tempat. Ia harus tersiar kemana-mana, harus dikabarkan di mana-mana, harus diperilaku di mana-mana. Sama seperti roh yang menyerupai angin yang terus bertiup dan bergerak secara dinamis. Digambarkan juga dalam bagian firman Tuhan kita, roh itu menyerupai api. Peristiwa kalau kita lihat di gambar-gambar tentang pencurahan Roh Kudus itu kan bukan api yang besar tiba-tiba jatuh lalu semua orang ada di situ, kurang lebih 120 orang ya kalau tidak salah kalau kita baca bagian firman Tuhan. Mereka yang tercurah Roh Kudus itu sekitar 120 orang. Bukan api yang hanya satu besar lalu datang. Tapi kalau di gambar itu kan ada lihat lidah-lidah api kecil-kecil itu ya di atas kepala masing-masing orang. Roh Kudus itu sifatnya personal. Ia datang membarui satu persatu orang. Ia datang menunjukkan bahwa masing-masing orang itu punya karunia. Karunia-karunia roh itu yang harus diperlabakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah itu. Api itu adalah simbol daripada pengudusan, simbol daripada penyucian. Sehingga setiap orang yang telah menerima Roh Kudus itu adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah, disucikan oleh Allah, sehingga berperilaku sebagaimana layaknya yang Allah kehendaki. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini percaya bahwa Bapak Ibu menerima kuasa Roh Kudus, kuduskanlah dirimu, sucikanlah dirimu, jauhkanlah dirimu dari segala perbuatan-perbuatan tercela. Kalau ada yang benci satu dengan yang lain, lihat dia pemuka lalu minta maaf. Kosongkan hatimu dari segala bentuk kedengkian. Kosongkan hatimu dari segala macam amarah, dari segala macam dendam. Dan biarkanlah roh itu hadir di tengah-tengah kehidupanmu, supaya Anda hidup menjadi lebih baik. Roh Kudus itu sifatnya personal kepada kita masing-masing, supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang kemudian berdampak secara besar kepada komunal kita, komunitas kita, kekristenan kita, gereja kita. Jadi roh itu tercurah kepada masing-masing orang. Dan ingat, sama seperti para rasul di waktu itu, mereka yang dicurahkan Roh Kudus adalah orang-orang yang tetap setia di jalan Kristus. Jadi kalau hari ini mengatakan bahwa menerima curahan Roh Kudus tapi hidup tidak berubah menjadi lebih baik, saya ragu-ragu, jangan sampai yang kita terima adalah Roh Kudus. Apa dampak dari pencurahan Roh Kudus kalau kita membaca bagian firman Tuhan kita tadi? Dampak yang pertama, kalau kita baca dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, Bapak Ibu membaca itu, para murid atau rasul-rasul itu kemudian berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Saya kira nanti baru kita jelaskan tentang apa yang disebut dengan bahasa lidah. Tapi yang dimaksud dengan bahasa roh dalam konteks firman Tuhan kita di saat ini adalah berbicara dalam bahasa lain. Setiap perkataan yang dikatakan oleh para murid itu dimengerti oleh orang lain. Banyak orang yang hadir saat itu. Kalau dalam bagian firman Tuhan selanjutnya di pasalnya yang kedua dikatakan ya, sekitar lebih dari 3.000 orang yang hadir pada saat itu. Tetapi mereka bisa mengerti apa yang dikatakan oleh para murid. Mereka bisa berbahasa Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia,
Pontus, Asia, Frigia, dan seterusnya. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ diceritakan tentang bagaimana para murid itu bisa dalam berbicara mereka dimengerti oleh orang-orang lain. Ini kalau tidak salah ada dua tafsiran yang seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa para murid itu berbicara dalam bahasa Parsia dan lain-lain, sehingga orang-orang Parsia dan lain-lain yang hadir itu mereka mengerti. Atau juga para murid itu hanya berbicara dalam bahasa Galilea, tetapi orang-orang Parsia, Media, Kapadokia mereka mengerti apa yang dibicarakan. Dan itu bukan hal yang lain, itu sebuah peristiwa yang sangat ajaib. Karena mengapa? Roh Kudus hadir dan mencerahkan semua orang. Itu membuktikan bahwa Roh Kudus itu melintasi batas-batas apapun. Melintasi batas sekat-sekat komunikasi apapun. Dalam semua peristiwa-peristiwa Roh Kudus itu bisa hadir. Dalam semua bahasa ia bisa berkata-kata kepada semua orang. Makanya Alkitab kita itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa karena kekuatan Roh Kudus supaya bisa dimengerti oleh banyak orang. Yang paling terbaru diterjemahkan itu yang dimiliki oleh Gereja Protestan Maluku di Perjanjian Baru. Janji Beta. Itu dalam terjemahan-terjemahan Alkitab itu yang paling terbaru. Dia tidak berasal hanya pada satu bahasa. Kalau Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru biasa bahasa Yunani, tidak. Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa supaya firman Tuhan itu harus dimengerti. Setiap perkataan-perkataan yang merujuk kepada firman Tuhan itu harus dimengerti oleh banyak orang. Bukan hanya menjadi milik diri sendiri. Setiap perbuatan-perbuatan kita yang baik itu harus dimengerti oleh banyak orang. Karena perbuatan baik kita mencerminkan apa yang Kristus lakukan. Apa yang Kristus kehendaki dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh para murid, kemudian diakui oleh orang banyak itu bahwa mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang diceritakan oleh para murid itu adalah bahwa Kristus yang selama ini kalian cela, Kristus yang selama ini kalian anggap sebagai penjahat sehingga kalian salibkan, sesungguhnya dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan kematian tidak bisa membatasi seluruh karyanya karena ia benar-benar bangkit. Ia benar-benar hidup. Ia adalah Allah itu sendiri. Supaya semua orang itu menjadi percaya kepada Kristus yang hidup itu. Dampak yang lain, dan ini sebenarnya juga terjadi sampai dengan kita sekarang ini dalam setiap penginjilan. Ketika murid-murid itu bisa berbicara dalam berbagai-bagai bahasa, dimengerti oleh banyak orang. Ada yang mengatakan bahwa mereka ini mabuk anggur. Masih ada orang yang tidak percaya tentang karya Roh Kudus. Masih ada orang sampai saat ini yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Itu hal yang biasa dalam penginjilan. Tetapi bukan menyurutkan semangat kita untuk terus mengabarkan karya dari Allah itu sendiri. Orang mau percaya, orang mau tidak percaya, orang mau terima perbuatan baik kita, orang tidak mau terima perbuatan baik kita, itu urusan mereka. Tapi tanggung jawab kita untuk terus menyatakan kebenaran-kebenaran Allah, perbuatan-perbuatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Suatu saat mereka yang tidak percaya itu, maka seperti dikatakan oleh Paulus dalam Filipi, segala lidah akan berseru dan segala lutut akan bertekuk bahwa Yesus itu Tuhan. Percaya itu. Asalkan tetap dengan setia kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan kabar sukacita. Nah, yang tadi saya katakan, kalau terkait dengan bahasa lidah itu lain lagi. Di dalam kitab 1 Korintus, kalau tidak salah ya. Yang Paulus katakan orang berbicara dalam bahasa lidah. Sesungguhnya ada orang yang harus juga menerjemahkannya.
Jadi bahasa lidah dengan bahasa roh berbeda. Kalau bahasa lidah itu ya beberapa gereja-gereja tertentu yang kemudian mereka mengucapkannya. Itu adalah hal yang lain. Itu dalam bahasa Yunaninya apa ya? Glosalio. Glosalia itu artinya bahasa lidah. Jadi lidah yang berkata-kata, lidah yang bergerak. Tetapi kalau bahasa roh seperti yang sudah saya tadi katakan tentang bagaimana kekuatan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Akibat dari pencurahan Roh Kudus itu, murid-murid yang sebelumnya berada di dalam satu ruangan, takut menunjukkan dirinya kepada banyak orang, takut jangan sampai mereka dibunuh, justru tampil di depan orang banyak. Bukan satu dua orang, ribuan orang yang hadir saat itu. Dalam ayat-ayat selanjutnya kemudian dikatakan Petrus tampil dan kemudian ia menyampaikan khotbahnya. Roh Kudus itu mengalahkan segala ketakutan. Orang-orang percaya tidak boleh takut terhadap apapun. Inilah yang kemudian Yesus katakan. Ketika mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, mereka akan mampu untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Walaupun Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka tahu, Yesus tahu bahwa dengan roh itu yang terus mendampingi mereka, membuat mereka berani keluar dan menunjukkan jati diri mereka sesungguhnya. Kekristenan kita harus seperti itu. Jangan sampai kita menyembunyikan identitas kekristenan kita hanya untuk hal-hal tertentu yang atas dasar ketakutan. Roh Kudus tidak membawa kita kepada ketakutan, tetapi keberanian untuk bercerita tentang kasih Allah yang sangat besar dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan terakhir, justru karena Roh Kudus tercurah itulah gereja ini lahir. Kekristenan ini ada. Saya selalu bertanya, kapan gereja itu lahir? Banyak orang yang tidak tahu. Kepada mahasiswa saya selalu tanya, kapan gereja di dunia ini lahir? Mereka ada mengatakan 27 Februari 1605. Saya bilang itu Protestan pertama kali masuk di Maluku. Tapi gereja ini pertama kali lahir ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Kekristenan pertama kali ini ada ketika Roh Kudus itu dicurahkan. 3.000 orang sekaligus menjadi percaya. Itu mau mengatakan kepada kita, gereja ini ada bukan karena siapa-siapa, tapi gereja ini ada karena kekuatan roh itu sendiri. Dan roh itulah yang menggerakkan kita untuk terus ada dan bersaksi tentang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Selamat merayakan hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat diundang berdiri.